Kenapa Isabella tersenyum pada saat di sidang? Itu dikarenakan... Halo semuanya, selamat datang di Ebro Horor. Bersama gue Erlangga. Gue pengen ngasih tahu untuk kalian semua kalau Ebro Channel akan mengupload video 1 minggu sekali, yaitu di hari Sabtu jam 5 sore. Jadi pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe di bawah. Jadi ketika kita upload video kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Minggu-minggu terakhir ini, media sosial Ebro Channel telah dibanjiri oleh pesan yang merekomendasikan kita untuk membahas seorang wanita yang bernama Isabella Guzman. Selain fakta Isabella Guzman ini cantik, dia viral karena banyak orang yang berpikir kalau dia itu terlihat seperti wanita pada umumnya. Dia sama sekali tidak memiliki wajah psikopat. Hal ini membuat gue sangat klise, karena biasanya seorang psikopat terlihat dari raut wajahnya. Nampaknya kita tidak bisa menjudge sebuah buku dari covernya, dan kita juga tidak tahu apa isi hati seseorang dari penampilannya. Isabella Guzman lahir pada bulan Juni 1995. Dia adalah seorang anak yang telah dilahirkan oleh sepasang suami istri, Yoon Mi Hoy dan Robert Guzman. Mereka tinggal di Salt Jalan 5, Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Saat Isabella berumur 4 tahun, orang tuanya Robert Guzman dan Yoon Mi Hoy melakukan perceraian di tahun 1999. Sebuah perceraian itu membuat Isabella pisah dari ayahnya, sehingga dia hanya tinggal berdua saja dengan ibunya. Seiring bertambahnya usia, kelakuan Isabella ini semakin hari semakin tidak terkontrol. Dalam tanda kutip, semakin hari dia tidak bisa diatur. Sampai ketika Isabella berusia 7 tahun, ibunya sudah tidak kuat lagi dengan tingkah lakunya Isabella. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayahnya. Akibat hal itu, hubungan Isabella dan ibunya semakin memburuk. Ditambah, ibunya Isabella menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Ryan. Suatu hari, ketika Ryan ini terbangun dari tidurnya, sang istri yang bernama Yoon Mi menunjukkan sebuah email yang bertuliskan "You will pay" dari anaknya yang bernama Isabella. Setelah si Yoon Mi itu menunjukkan email tersebut kepada Ryan, Ryan pun menyuruh Yoon Mi untuk menelpon ayahnya Isabella yang bernama Robert Guzman untuk memberi nasihat kepada Isabella agar bersikap baik kepada ibunya. Beberapa hari pun berjalan lancar. Tidak ada keributan dari Isabella dengan ibunya. Namun, di tanggal 27 Agustus 2013, terjadi keributan besar antara Isabella dengan ibunya. Si Isabella ini membentak ibunya sampai meludahi wajah ibunya. Akibat hal itu, ibunya pun ketakutan setengah mati. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menelpon polisi, meminta polisi untuk melakukan pengecekan kepada Isabella. Pengecekan apakah Isabella ini masih normal atau tidak. Normal dalam tanda kutip, apakah Isabella ini masih waras atau sudah gila. Setelah polisi mengecek Isabella, dia menyatakan kalau Isabella ini masih normal, dan dia juga mengatakan kalau masalah yang Isabella hadapi hanyalah masalah keluarga. Isabella pun berubah menjadi seseorang yang sangat pendiam. Sampai-sampai dia tidak keluar rumah dari pagi hari sampai malam hari. Berbeda dengan sang ibu yang memiliki pekerjaan, sehingga membuat dia tidak ada di rumah dari pagi hari sampai dia pulang malam hari. Lebih tepatnya, dia pulang jam setengah 10 malam. Ketika si Yoon Mi ini pulang ke rumah, dia membawakan sebuah makanan untuk makan malam keluarga mereka. Ketika makan malam berakhir, si Yoon Mi bilang ke Ryan kalau dia ingin mandi di lantai 2. Beberapa menit kemudian, si Ryan pun mendengar suara dentuman yang berasal dari kamar mandi si Yoon Mi. Si Ryan pun langsung pergi ke lantai 2. Ketika dia berada di lantai 2, dia melihat kamar mandi si Yoon Mi itu
pintunya sudah terbuka dengan shower yang masih menyala dan ada Isabella di dalamnya. Ketika si Isabella ini melihat ada si Ryan, dia pun langsung bergegas mengunci pintu kamar mandinya. Dan pada saat itu, si Ryan pun berpikir kalau si Isabella sedang mencoba menyakiti ibunya. Si Ryan pun langsung bergegas pergi ke lantai bawah untuk menelpon polisi. Saat si Ryan pergi ke lantai atas lagi, dia mendengar istrinya berteriak dengan kata Yehua. Arti dari kata Yehua adalah anak harimau liar, atau bisa diartikan anak yang nakal. Tak lama kemudian, pintu kamar mandinya pun terbuka, dan si Ryan melihat sangat jelas kalau istrinya sedang sekarat bersimbah darah. Isabella pun keluar dari kamar mandi. Dia tidak mengucapkan satu kata pun kepada Ryan. Dia hanya berjalan dengan tatapan kosong. Setelah itu, Isabella pun pergi ke H-Mart untuk membersihkan pakaiannya. Dia bilang ke penjaga toko kalau dia baru aja diperkosa di Denver. Dia juga meminta kepada penjaga toko untuk tidak melaporkan hal ini karena dia takut ayahnya mengetahui. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, hasil autopsi jasad si Yunmi keluar dari seseorang dokter yang bernama Kelly. Dokter Kelly mengatakan kalau si Yunmi mendapat 31 tusukan di area wajah dan 48 kali di area leher. Dan dia juga mengatakan kalau si Yunmi mendapat tusukan beberapa titik di area tubuhnya yang lebih dari satu. Di hari yang sama, polisi juga sempat menemukan si Isabella. Tetapi si Isabella tidak mengaku kalau dia itu Isabella. Dia mengaku kalau dia itu C. Antagoles dari Cincinnati, Ohio. Pada akhirnya, polisi juga melepaskan Isabella. Tetapi, pada malam harinya, Isabella juga ditemukan oleh polisi di area parkiran. Para saksi juga melihat kalau ada 3 petugas yang menyamar dan mengeluarkan 3 senjata. Dia juga menyuruh Isabella untuk menjatuhkan diri ke tanah. Si Isabella pun langsung dibawa ke kantor polisi. Menurut para petugas, si Isabella ini tidak mau meninggalkan selnya pada hari persidangan pertama. Menurut jaksa Browsler, hakim mengatakan kalau gadis pemburu dingin ini dinyatakan tidak bersalah. Karena menurut Dr. Richard Pond, dia memiliki gangguan jiwa paranoid skizofrenia yang kemungkinan besar diakibatkan oleh perceraian ayah dan ibu kandungnya, sehingga membuat dia sering berhalusinasi. Pada akhirnya, Isabella pun tidak jadi dipenjara, melainkan dia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang ia butuhkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Intinya, sampai si Isabella ini dianggap tidak berbahaya lagi untuk orang-orang di sekitarnya. Meskipun begitu, Josh Blosler mengatakan jika Isabella balik lagi ke normal, dia akan dibalikan ke pengadilan. Karena jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Itulah kronologi dari kisah kasusnya Isabella Guzman. Setelah kita cari tahu dari segala sumber tentang kasus ini, kita menemukan beberapa artikel yang menurut kita janggal. Ditulis oleh penyidik bernama Sadi Gurman. Sadi Gurman ini menuliskan kronologi dari pembunuhan Isabella kepada ibunya. Si Ryan berkata, pada saat Isabella keluar dari kamar mandi, dia tidak mengucapkan satu kata pun kepada dia. Dia hanya keluar dengan tatapan kosong dan langsung meninggalkan ruangan tersebut. Dari cerita si Ryan kepada polisi, Sadi Gurman pun bertanya kepada polisi, adakah hal yang janggal dari cerita tersebut? Dan polisi pun berkata,
Tidak ada yang janggal dari ceritanya si Ryan. Lalu polisi juga pernah menanyakan tentang sikapnya Isabella kepada si Ryan. Dan si Ryan pun berkata kalau Isabella ini anaknya susah diatur. Karena sikapnya Isabella yang bisa dibilang tidak baik. Sampai-sampai si Ryan ini pernah mengembalikan si Isabella kepada ayah kandungnya. Polisi juga pernah bertanya tentang sikapnya Isabella kepada ayah kandungnya. Berbeda dengan cerita ayah tirinya, dia mengatakan kalau Isabella ini adalah anak seorang perempuan yang baik. Dan dia jarang sekali menggunakan kata-kata kasar ketika sedang marah. Bahkan, ibu kandungnya sangat memanjakan dia. Atas keterangan dari dua ayah yang berbeda ini, membuat gue sangat bingung. Karena ayah tirinya Isabella mengatakan hal buruk tentang Isabella. Sedangkan ayah kandungnya mengatakan hal baik tentang Isabella. Pernyataan siapa yang harus kita percaya? Ayah kandungnya atau ayah tirinya? Kejanggalan dari artikel ini berada pada ayah tirinya. Yang dimana dia mengatakan kalau Isabella pada saat keluar dari kamar mandi, dia hanya keluar saja, tidak mengeluarkan satu kata pun kepada Ryan. Dia hanya berjalan melewati Ryan dengan tatapan kosong. Dan si Isabella pun langsung meninggalkan ruangan tersebut. Secara logika, yang namanya psikopat itu setelah dia membunuh, ketika ada orang yang melihatnya, biasanya dia akan ikut membunuh juga. Karena banyak orang mengatakan kalau Isabella melakukan hal itu karena dia tidak suka dengan keluarga barunya. Jadi, di sini itu semacam ada rekayasa cerita dari ayah tirinya Isabella Guzman ini. Mungkin bisa aja ceritanya ayah tirinya ini yang membunuh si ibunya. Lalu dia mengkambing hitamkan si Isabella dengan cara mengunci Isabella di kamar mandi. Setelah ayah tirinya menelpon polisi, mungkin bisa jadi ayah tirinya baru membuka aja pintu kamar mandinya. Bagaimana menurut kalian? Mau bagaimanapun ceritanya, kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita hanya bisa berharap semoga mata pengadilan cepat terbuka untuk mengetahui kebenaran dari kasus Isabella Guzman ini. See you again next time. Bye.